Ikhwatal iman, ikhwan wal akhawat, wa banatit talibat yang senantiasa dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, di malam hari ini kita bisa melanjutkan kajian kita dari kitab Hadzal Quran fi Mi'ati Haditsin Nabawi. Al-Quran ini dalam 100 hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang mana pada kali ini kita masuk hadis yang ke-15. Hadis yang ke-15, dan insya-Allah kita akan sisihkan waktu untuk menghafal hadis yang ke-15 ini, karena hadisnya pendek dan insya-Allah mudah untuk dihafal. Qala al-muallif rahimahullah, penulis kitab ini mengatakan, an Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, dari Abdullah bin Abbas, semoga Allah meridhai keduanya. Kenapa meridhai keduanya? Karena Abdullah adalah seorang sahabiyun jalil, dan Abbas adalah sahabat pamannya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi Abdullah ibn Abbas, Abdullah sahabat, orang tuanya Abbas adalah sahabat pamannya Nabi sallallahu alaihi wasallam, sehingga radhiyallahu anhuma, semoga Allah meridai keduanya. Ya, kita dapatkan an Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Ya, tapi Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhuma karena kedua-duanya adalah sahabat. Berbeda kalau kita katakan sebuah hadis an Abi Bakr As-Siddiq atau an Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu. Kenapa? Karena Umar adalah sahabat, Khattab orang tuanya bukan sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, sehingga radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhoinya. Kalau Abdullah ibn Umar atau Abdullah ibn Abbas adalah kedua-duanya sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dari Abdullah bin Abbas, semoga Allah meridai keduanya, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, ingatlah setiap kali kita mendengar hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita posisikan diri kita seakan-akan berada di hadapan Nabi dan ingin mendengar langsung apa yang Nabi sabdakan kepada kita, sehingga kita ada ta'zim, ada pengagungan terhadap hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Betapa banyak ikhwan ahlus sunnati wal jamaah yang menisbatkan dirinya kepada ahlus sunnati wal jamaah, tetapi pengagungannya kepada Nabi jauh dibandingkan teman kita yang lainnya, yang ketika disebut nama Nabi dia langsung berselawat sallallahu alaihi wasallam. Kita dengar nama Nabi Muhammad, diam aja, sallallahu alaihi wasallam. Karena di antara kebakhilan adalah orang yang disebut namaku, Nabi Muhammad, nama Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tapi dia tidak berselawat. Dan bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan, man shalla alayya salatan sallallahu alaihi biha asyra, siapa saja yang berselawat atasku 1 kali, maka Allah berselawat atasnya 10 kali. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, man fassara al-Qur'ana bi ra'yihi falyatabawwa maq'adahu minan nar. Siapa saja yang menafsirkan Al-Qur'an dengan akalnya, dengan pendapatnya, maka hendaklah dia mengambil tempat duduknya di neraka. Siapa saja yang menafsirkan Al-Quran dengan akal pikirannya, maka hendaklah dia mengambil tempat duduknya di neraka. Akhrajahu Tirmidzi. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam At-Tirmidzi rahimahullah. Dalam riwayat Tirmidzi, lafalnya berbeda sedikit. Beliau mengatakan, man qala fil Qur'ani bi ra'yihi, siapa yang berkata tentang Al-Qur'an dengan akalnya.
Ya. Jadi beda redaksi tapi maknanya sama. Siapa yang menafsirkan Al-Quran dengan akal pikirannya. Imam At-Tirmidzi mengatakan hadis ini sahih dengan lafal man qala fil Qur'ani bi ra'yihi. Dalam hadis ini man fassara al-Qur'ana bi ra'yihi dikeluarkan juga oleh Imam Tirmidzi wa hassanahu, dan dia menghasankannya, wa huwa inda Abi Dawud min riwayatil Abdi wa inda An-Nasa'i fil Kubra. Ya. Hadis ini juga diriwayatkan oleh Abu Dawud dan juga diriwayatkan oleh Imam Nasa'i dalam Al-Kubra. Jadi banyak sekali para imam meriwayatkan hadis ini. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Qala al-muallif rahimahullah, Al-Qur'anul Karim yufassaru ba'duhu ba'dan. Ketahuilah Al-Qur'an Al-Karim itu, Al-Qur'an yang mulia ini ditafsirkan sebagiannya dengan sebagian yang lain. Satu sama lainnya saling menafsirkan. Sehingga simpulnya Al-Quran ditafsirkan dengan Al-Quran. Fama ajmala fi ayatin fassala fi ayatin ukhra. Maka alangkah indahnya tidak ada yang lebih baik lagi dari suatu ayat yang dijelaskan dengan ayat yang lainnya. Itulah Al-Quran. Contoh, ketika Allah Subhanahu wa taala menjelaskan qad aflahal mu'minun, sungguh beruntunglah orang-orang yang beriman. Siapa? Alladzina hum an salatihim khashi'un, yaitu orang-orang yang khusyuk dalam salatnya. Dijelaskan. Atau ketika Allah menafsirkan lagi firman Allah Subhanahu wa taala, Al-Qur'an ditafsirkan dengan Al-Qur'an, fawailul lil musallin, celakalah orang-orang yang salat. Kok bisa orang salat celaka? Allah tafsirkan alladzina hum an salatihim sahun, yaitu yang celaka adalah orang-orang yang dia lalai dalam salatnya. Dikatakan dalam kitab-kitab tafsir, lalai di sini alladzina yusalluna fi ghairi waqtiha, adalah orang-orang yang salat tidak pada waktunya, lewat waktunya. Ini termasuk sahun, lalai dalam salatnya. Salat zuhur waktunya sampai di awal waktu itu lebih utama. Dia tunda-tunda sampai penghujung waktu, bahkan sampai keluar waktu, maka ini adalah orang-orang yang lalai dalam salatnya. Ya, lalai dalam salatnya. Celaka orang-orang yang seperti ini. Al-Quran ditafsirkan dengan Al-Quran. Allah juga menafsirkan Al-Quran makna muttaqin, orang bertakwa. Alif lam mim, dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Inilah kitab yang tidak ada keraguan di dalamnya dan dia sebagai petunjuk bagi orang yang bertakwa. Bertunjuk bagi orang yang bertakwa. Bertakwa itu seperti apa? Hudal lil muttaqin alladzina Ya Allah, awal Al-Baqarah. Alladzina Ya Allah. Ikhwan. Dzalikal kitabu la raiba fi hudal lil muttaqin. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna shalah wa mimma razaqnahum yunfiqun. Awal Al-Baqarah. Ini yang kalian tahu aja saya tanya diam, gimana yang enggak tahu? Ngomong sendiri saya nanti. Orang bertakwa adalah orang-orang yang dia beriman kepada yang gaib. Siapa? Allah. Gaib, enggak nampak. Hari kiamat, gaib, enggak nampak. Enggak tahu. Surga dan neraka, beriman kepada yang gaib. Wa yuqimuna shalah, mereka mendirikan salat. Dan mereka wa mimma razaqnahum yunfiqun, dan terhadap apa yang kami rizkikan kepada mereka, mereka menafkahkannya di jalan Allah. Jadi orang yang bertakwa adalah orang yang beriman kepada yang gaib, beriman kepada Allah, malaikatnya, ya, yang gaib-gaib semua rukun iman. Kemudian dia mendirikan salat, menjalankan rukun Islam, dan dia menafkahkan harta yang dijalankan oleh Allah, yang disyariatkan oleh Allah.
menafkahkan harta yang dirizkikan kepadanya di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ini di antara karakteristik orang yang bertakwa. Dan seterusnya. Thumma yufassarul Qur'anu bihadithi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ketika kita dapatkan ayat Al-Qur'an, kita enggak dapatkan ayat lainnya yang menjelaskannya, maka ditafsirkan Al-Qur'an itu dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman, Idza qumtum ila sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiqi wamsahu bi ru'usikum wa arju lakum ilal ka'bain. Quran surah Al-Maidah. Ketika kalian hendak mendirikan salat, maka basuhlah muka kalian dan basuhlah tangan kalian sampai siku, dan usaplah kepala kalian, dan basuhlah kaki kalian sampai mata kaki. Itu gitu. Terus bagaimana rincinya, bagaimana tata caranya, bagaimana membasuh kepala, muka itu dari mana sampai mana? Itu dari hadis Nabi SAW menyatakan kepala muka dari awal tumbuh rambut sampai janggut, ardonnya dari telinga ke telinga, kemudian menyelah-nyelah jari. Dari mana taunya? Dari hadis Nabi SAW. Mengusap kepala dari depan ke belakang, kemudian ke depan lagi, langsung ke telinga, telinga bagian dari kepala. Tahu dari mana? Dari hadis Nabi SAW. Ditafsirkan Al-Quran dengan hadis-hadis Nabi SAW. Ketika tidak didapatkan hadis Nabi SAW yang menjelaskannya, وَيَلِي ذَلِكَ فَهْمُ الصَّحَابَةِ الْكِرَامِ عَلَيْهِمْ لِمَعَانِي آيَاتِ الْقُرْآنِ الْكَرِيمِ. Kemudian kita mencari, kalau enggak ada Al-Quran, enggak ada hadis Nabi, mencari apa yang difahami oleh sahabat yang mulia tentang makna ayat Al-Quran Al-Karim, sehingga ditafsirkan Al-Quran dengan pemahaman atau penafsiran para sahabat. وَيُسْتَنَدُ الْمُفَسِّرُونَ إِلَى هَذِهِ الْأُسُسِ. Maka para orang yang menafsir, ahli tafsir, semua ahli tafsir menyandarkan dalam asas ini, menyandarkan pemahaman Al-Qur'annya dalam asas ini, yaitu menafsirkan Al-Qur'an dengan Al-Qur'an, kemudian Al-Qur'an dengan hadis Nabi SAW, kemudian Al-Qur'an dengan penafsiran para sahabat yang mulia. Baru ketika ketiga-tiganya ini tidak ada, wa ilal lughatil arabiyyah, baru ditafsirkan Al-Quran dengan bahasa Arab. Allati unzila bihal Quran, yang mana Al-Quran diturunkan dengan bahasa Arab tersebut. Wa ma yu'tihimullahu min fahmin. Sekarang ikhwatul iman rahimani wa rahimakumullah, banyak sekali orang yang langsung mengandalkan kekuatan bahasanya untuk menafsirkan Al-Quran. Dia belajar bahasa Arab dan ngerti ilmu nahwu dan saraf, ya, coba menafsirkan Al-Quran. Dan dia bangga dengan kekuatan bahasanya. Padahal bahasa cara menafsirkan terakhir ketika tidak ada Al-Quran, hadis Nabi dan perkataan pemahaman para sahabat, tafsiran para sahabat. Ini menjadikan bahasa di depan. Maka ketika kita menjadikan bahasa di depan, sandaran utama untuk menafsirkan Al-Quran, maka banyak sekali penyimpangannya. Yang pertama, kita telah mendahulukan sesuatu di atas Allah dan Rasulnya. Maka ini haram, dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Quran surat Al-Hujurat, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la tuqaddimu baina yadayillahi wa rasulihi wattaqullah innallaha sami'un alim. Quran surat Al-Hujurat ayat pertama.
Kan saya kasih tahu ayat pertama dengan Bismillahirrahmanirrahim. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengedepankan suatu perkataan di atas perkataan Allah dan Rasul-Nya. Sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Gak boleh, Allah larang. Apalagi perkataan manusia fajir, pendosa, di atas perkataan Allah dan Rasul-Nya. Allah katakan wala taqrabuz zina innahu kana fahishatan wa sa'a sabila. Jangan kalian dekati zina karena dia adalah perkara yang keji dan jalan yang buruk. Ada seorang cendekiawan muslim misalnya mengatakan zina itu baik, maka enggak boleh. Ketika mengedepankan ini tentunya haram, menyelisih firman Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah, di antara buruknya orang yang menafsirkan Al-Quran dengan kekuatan bahasa saja, walaupun dia hafal Al-Quran beserta nomor suratnya, beserta nama ayat, nama suratnya dan nomor ayatnya, tetapi tidak mengikuti manhaj ini dalam memahami agama, dalam menafsirkan Al-Quran, maka dia bisa saja sesat dan menyesatkan, walaupun dia hafal Al-Quran beserta nama dan nomor suratnya. Contoh, ini pernah saya sampaikan contoh, ketika saya katakan orang yang suka menfitnah saudaranya maka dia kafir. Antum terima? Terima enggak? Enggak. Oke, enggak terima. Dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa ta'ala. Wal fitnatu asyaddu minal qatl. Fitnah itu lebih kejam daripada pembunuhan. Satu lembar setelahnya di surah Al-Baqarah juga Allah berfirman wal fitnatu akbaru minal qatl. Fitnah itu dosanya lebih besar daripada pembunuhan. Allah berfirman dalam Quran surat An-Nisa, ya An-Nisa Al-Maidah, An-Nisa insyaallah, wa may yaqtul mu'minan muta'ammidan fajazaohu jahannamu khalidan fiha. Barang siapa yang membunuh seorang mukmin secara sengaja, maka tempat kembalinya adalah neraka jahanam, dia kekal di dalamnya. Membunuh mukmin secara sengaja kekal di jahanam. Gak ada yang kekal di jahanam kecuali orang-orang kafir. Menfitnah saudaranya lebih kejam daripada membunuh, maka dia lebih kafir daripada orang yang membunuh. Terima antum? Kalau suka memfitnah saudaranya berarti dia kafir. Terima? Gak terima. Apa alasannya gak terima? Saya pakai firman Allah. Antum alasan gak terima apa? Apa alasan antum gak terima? Gak terima apa coba? Gak sesuai dengan hati saya. Berarti antum nafsir Quran dengan ro'i, dengan akal pikiran antum. Saya dengan ayat Allah. Gimana coba? Antum terima sekarang? Saya sudah datangkan dalilnya. Aisyah, saya yang janggal. Apa alasan antum? Gak serak di hati saya. Berarti antum menafsirkan Quran sesuai hawa nafsu antum. Saya pakai ayat Al-Quran. Allah berfirman, fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allah war Rasul. Kalau kamu berselisih suatu perkara, kembalikanlah kepada Allah dan Rasul. Gimana coba? Terima antum sekarang? Kalau memfitnah saudaranya kafir. Terima? Ya enggak bisa enggak terima ayat Al-Quran kok. Gimana antum enggak terima? Ternyata ini salah. Salah. Ini menyesatkan umat. Kok bisa? Tapi ayatnya Al-Quran, dalilnya Al-Quran. Iya Al-Quran. Saya sampaikan Al-Quran, ayatnya, suratnya saya sampaikan. Orang akhirnya ikut. Tapi pemahamannya salah, manhajnya salah. Kenapa? Karena memahami itu dengan pikiran saya sendiri. Saya otak-atik sendiri. Fitnah di situ, fitnah kita gandengkan dengan kekuatan bahasa Indonesia. Fitnah bahasa Indonesia apa? Menuduh orang tanpa bukti. Fitnah bahasa Arab bukan itu artinya. Fitnah dalam bahasa Arab artinya cobaan. Makanya Nabi SAW bersabda, wa ma taraktu fitnatan asyaddu 'alar rijali minan nisa. Aku tidak tinggalkan suatu fitnah, cobaan yang paling berat dirasakan laki-laki kecuali wanita. Ketika antum pergi ke pasar, kenapa antum gak mau pergi ke pasar? Ustaz, anak takut fitnah.
Takut dicela, takut dituduh orang tanpa bukti? Bukan kan? Maksudnya takut imannya diuji oleh Allah Subhanahu wa taala karena ngelihat orang-orang yang berpakaian tapi telanjang. Kayak gitu maksud fitnah secara bahasa. Kemudian dilihat bagaimana penafsirannya para sahabat. Ternyata dilihat dari tafsir Ibnu Katsir, tafsir At-Tabari, tafsir Muyassar, tafsir semua kitab tafsir mengatakan makna fitnah di situ adalah asyirku, kesyirikan. Kesyirikan lebih besar dosanya daripada pembunuhan. Kesyirikan lebih kejam daripada pembunuhan. Kenapa? Kalau bunuh dosa besar. Kalau dosa besar akidah Ahlus Sunnati wal Jamaah tahta masyiatillah. Insya'a adzaba wa insya'a ghafaralah. Kalau Allah berkehendak Allah azab, kalau Allah berkehendak Allah ampuni. Namun kalau syirik, Allah berfirman dalam Quran surah An-Nisa, "Innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha." Sesungguhnya Allah tidak mengampuni dosa syirik dan Allah mengampuni dosa selain syirik bagi siapa saja yang Allah kehendaki. Jadi lebih parah. Kalau syirik enggak diampuni oleh Allah, membunuh bisa Allah ampuni. Dikisos di dunia, diampuni dosa membunuhnya di akhirat. Ya. Kemudian syirik enggak. Dan syirik menggagalkan, membatalkan semua amal ibadahnya. Allah berfirman, "La in asyrakta la yahbatanna 'amaluka wa la takunanna minal khasirin." Kalau kamu berbuat syirik, maka akan batal semua amalanmu dan kamu termasuk orang yang merugi. Inilah namanya manhaj. Inilah manhaj itu mahal. Sehafal kita Al-Quran beserta ayatnya, sehafal kita hadis beserta riwayatnya, kalau enggak punya manhaj dalam memahami agama, bisa menyesatkan umat. Inilah yang selalu ditanyakan oleh ikhwan. Apa sih Ustaz? Orang dia bawa Al-Quran, sama ayat-ayatnya, sama nomor suratnya dibilang kok manhajnya salah. Apa? Orang dia ngomong pakai dalil kok. Iya pakai dalil, cuman manhaj pemahaman ini yang penting. Ya. Ini diantara ikhwatul iman mahalnya manhaj. Dan banyak sekali orang-orang diantara kaum muslimin mengatakan manhajnya enggak jelas tuh. Saya tanya kadang-kadang, saya senang sekali bertanya orang. Jangan ngaji sana manhajnya enggak jelas. Apa sih manhaj? Saya bilang. Enggak bisa jawab dia. Pokoknya enggak jelas. Antum juga enggak jelas manhajnya berarti, saya bilang. Manhaj antum gimana? Enggak bisa jawab juga. Antum juga enggak jelas manhajnya, bilang orang enggak jelas manhajnya. Ya, ini diantara ikhwatul iman. Lebih baik kalau kita enggak tahu diam. Allah berfirman, "Wala taqfu ma laisa laka bihi ilmun. Innas sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula." Jangan kalian ucapkan apa yang kalian tidak ada ilmunya. Pendengaran, penglihatan, hati semuanya dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Lau kana al-kalamu fiddatan la kana as-sukutu dhahaban, kata para ulama. Kalaulah berbicara itu perak, maka diam adalah emas. Lebih baik kita diam, kita menyimak aja, tawakuf, daripada kita berkoar-koar tapi salah. Ya. Makanya saya lebih memilih tawakuf ketika enggak tahu dobitnya, enggak tahu perkara hakikatnya. Lebih baik diam. Ya. Wa ma yu'tihimullahu min fahmin mustanaddin ila taqwallah. Dan kita juga ketika menafsirkan Al-Quran dengan kekuatan bahasa Arab, dikaitkan dengan pemahaman kita yang Allah berikan, yang kita sandarkan kepada ketakwaan kepada Allah, takut kepada Allah. Sehingga menafsirkan Al-Quran dengan bahasa Arab pun digandeng dengan ketakwaan kepada Allah. Bukan asal kekuatan bahasa niatnya mau menghancurkan Islam misalnya, tidak. Tapi menafsirkan Al-Quran dengan bahasa yang digandeng dengan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa hamli ayatil Qur'ani ala afdalil wujuh, dan membawa ayat Al-Quran ke arah yang paling utama. Pemahaman yang paling utama. Amma tafsiru wifqal hawa war ra'yi ghairal mustanaddi ilal ususis salifati itsbatu amrin munkarin aw muharramin aw at-tahalluli min amrin sarihin aw nahyin mansusin alaihi aw li gharadin an tu'rafa makanatul mufassir. Adapun tafsir sesuai dengan hawa nafsu dan akal pikirannya tanpa disandarkan kepada asas yang telah disebutkan di atas,
Al-Quran dengan Al-Quran, Al-Quran dengan hadis, Al-Quran yang perkata para sahabat, baru terakhir dengan bahasa diiringi dengan ketakwaan kepada Allah. Hanya menafsirkan Al-Quran dengan akal pikiran dan hawa nafsu saja, maka dia menetapkan perkara yang mungkar atau haram, atau dia mencoba masuk kepada perkara yang jelas-jelas yang dilarang dari nusus, nas-nas yang melarangnya, atau di antara sebab terjadinya menafsirkan Al-Quran sekehendak hawa nafsunya adalah li gharadin an tu'rafa makanatul mufassir, karena tujuan agar dikenal sebagai ahli tafsir, agar dikenal, oh ustaz ini, oh orang ini masya Allah ahli tafsir. Bainal ulama, agar dikenal termasuk ahli tafsir di antara para ulama. Ibtigha asy-syuhrati wal jah, karena mengharapkan ketenaran dan popularitas, kedudukan. Wasum'ah, ingin didengar. Fahadha ma yuhadzirul haditsus syarifu minhu, inilah yang dilarang oleh hadis yang syarif, oleh hadis yang mulia tadi. Karena kenapa? Inilah hadis ini menjelaskan siapa yang menafsirkan Al-Quran dengan akal pikirannya, ambillah tempat duduknya di neraka. Karena tidaklah orang menafsirkan Al-Quran dengan akal pikirannya, hawa nafsunya, kecuali karena ingin meminta ketenaran, ingin memiliki kedudukan di dunia. Karena kalau dia menyampaikan apa yang disampaikan oleh sahabat, oleh Nabi, oleh Allah, maka tidak ditampakkan kedudukannya, cuma menukil saja. Ya. Falyabhath sahibahu an maq'adihi fi nar jahannam. Orang yang seperti ini maka hendaklah dia mengambil tempat duduknya di neraka Allah subhanahu, di neraka jahannamnya Allah subhanahu wa ta'ala. Qala Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, Abu Bakar As-Siddiq semoga Allah meridhoinya berkata, ayyu ardin tuqilluni wa ayyu sama'in tudhilluni, bumi mana yang tempat aku berpijak dan langit mana tempat aku bernaung. Idza qultu fil Qur'ani bi ra'yi, kalau aku berbicara tentang Al-Qur'an dengan akalku, di mana aku bisa menapakkan kaki, di mana lagi aku bisa bernaung jikalau aku mengucapkan tentang Al-Qur'an dengan akalku. Ini kata Abu Bakar As-Siddiq. Sahabat yang mulia aja tidak berani menafsirkan Al-Quran dengan akalnya. Dia bertanya kepada sahabat, mungkin ada ilmunya dari Nabi SAW. Wa qala Abu Darda Masya Allah pun berkata, yang Abu Darda, siapa itu Abu Darda? Abu Darda dia adalah Uwaimir, namanya adalah Uwaimir, atau ada yang mengatakan namanya Amir Al-Ansari Al-Khazraji, penduduk Madinah dari bangsa Khazraj, dari suku Khazraj. Yang mana Abu Darda itu masuk Islam pada perang Badar, dan dia mengikuti perang Uhud, dan dia mendapatkan suatu musibah atau kondisi yang berat pada perang Uhud dan mendapatkan kedudukan yang baik. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah berkata tentang Abu Darda pada perang Uhud. Nabi mengatakan, ni'mal farisu Uwaimir, sebaik-baik penunggang kuda adalah Uwaimir, maksudnya Abu Darda. Dipuji oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang mana beliau tawalla qada'a Dimasqa fi khilafati Umar bin Khattab. Dalam masa khilafah Umar bin Khattab, beliau diangkat menjadi hakim di Damaskus. Wa tuwfiya fi khilafati Utsman radhiyallahu anhu, dan dia meninggal pada masa khilafah Utsman bin Affan, semoga Allah meridhoinya. Abu Darda, seorang sahabat yang mulia ini berkata radhiyallahu anhu, la yafqahur rajulu hatta yaj'ala lil Qur'ani wujuha, tidak faham seseorang sampai dia menjadikan untuk Al-Qur'an beberapa sisi, wujuh, pandangan.
ayyara anna hunaka ulama akthara min tafsirin wahidin di ayatil Qur'anil Karim. Maksudnya dia melihat bahwasanya ada ulama banyak yang telah mentafsirkan suatu ayat yang satu dalam Al-Quran. Jadi maksudnya apa? Ketika dia menemui suatu ayat dia enggak faham, dia memandang ada para ulama yang telah mentafsirkannya. Maka dia merujuk kepada tafsir-tafsir yang ada dari kalangan para sahabat, ulama dan lainnya. Tidak membuat penafsirannya sendiri. Ini yang baik, yang enggak binasa. Ya, ini ciri orang yang faham. Wa hadza ma dafa'a ba'dul ulama an yu'allifu kutuban tahwi ta'ammulatin wa jawaniba min tafsiril Qur'anil Karim. Inilah yang mendorong para ulama untuk menulis kitab-kitab tafsir yang mengandung berbagai macam renungan dari beberapa sisi tentang Al-Quran Al-Karim. Mithlu tafsir Tusturi, seperti tafsir At-Tusturi. Wa fi Dhilalil Quran, dan tafsir yang berjudul Fi Dhilalil Quran. Amma tafasirul mu'tamadatu al-ukhra fakathiratun. Adapun tafsir-tafsir yang dapat dijadikan sandaran maka banyak sekali. Uqaddimuha, saya sebutkan kata muallif di sini, tafsir Ibnu Abbas adalah tafsir Ibnu Abbas. Akan tetapi ikhwatul iman rahimani wa rahimakumullah, tafsir Ibnu Abbas radhiyallahu anhu ini, radhiyallahu anhuma, lam yasilna kamilan, tidak sampai kepada kita sempurna 30 juz. Kenapa? Ini sahabat, sehingga belum banyak dinukilkan, belum dibukukan semua di zaman itu. Dan Ibnu Abbas adalah ahli tafsir kalangan sahabat. Ahli tafsir, walaupun dia muda tapi dia ahli tafsir kalangan sahabat. Kenapa? Karena doa Nabi SAW. Nabi pernah memberikan sorbannya kepada Ibnu Abbas dan mengatakan, Allahumma faqihhu fid din wa 'allimhu ta'wil. Ya Allah, fahamkanlah anak ini terhadap agama dan ajarkanlah dia tafsir. Sehingga menjadi ahli tafsir berdasarkan taufik dari Allah Subhanahu wa taala dan doa dari Nabi Muhammad SAW. Dan banyak sekali di antara tafsir-tafsirnya yang juga belum sampai kepada kita. Insyaallah kita lanjutkan setelah azan. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ashhadu anna Muhammadar Rasulullah.
حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man ittaba'al huda. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Di antara kitab-kitab tafsir yang bisa kita jadikan rujukan, maka banyak di antaranya juga kitab yang paling besar induk kitab tafsir adalah Tafsir At-Tabari. Tafsir At-Tabari, yang mana kitab Tafsir At-Tabari adalah kitab tafsir yang sangat tebal, yang banyak mayoritas para ulama yang datang setelahnya mengambil dari Tafsir Tabari. Ya. Dan di antara yang paling utama kitab tafsir adalah Tafsir Al-Qurtubi dan Tafsir Ibnu Katsir. Yang mana Tafsir Ibnu Qurtubi atau Tafsir Ibnu Katsir juga mereka mengambil dari Tafsir At-Tabari, meringkas dari Tafsir At-Tabari. Banyak sekali mengambil faedah dari Tafsir At-Tabari. Jadi tafsir, kalau ingin yang sangat tebal, Tafsir At-Tabari. Kalau dulu saya yang lihat di perpustakaan kampus itu lumayan segini kali tafsirnya. Kemudian Tafsir Ibnu Katsir cuma segini, paling berapa jilid, 4 jilid atau berapa yang kitab aslinya. Kalau kitab terjemahnya ada 7 jilid, 6 jilid tergantung cetakan. Kemudian kalau ingin tambah lagi faedah bisa membuka Tafsir Al-Alusi wal Qasimi dan Baghawi, ya. Ada Tafsir Al-Baghawi, Khazin dan Tafsir Al-Mannar. Nah, kalau ingin ikhtisar, ingin mencari yang ringkas-ringkas, maka bisa kita merujuk pada kitab Tafsir Jalalain, Tafsir Al-Jalalain, yang ditulis oleh dua Jalal. Jalalain itu ditulis oleh dua Jalal. Ya. Syekh Jalal semua, Jalaluddin Suyuti dan Jalal. Nah, kemudian Tafsir Jalalain sebenarnya tafsir secara bahasa. Dia memberikan muradif atau persamaan atau penjelasan suatu lafal dalam bahasa Arab, kosakata yang asing. Maka dia tafsirkan langsung. Misal di situ ada lafal aula mastumun nisa falam tajidu ma'an fatayammamu sa'idan thayyiba. Apabila wa in jaa ahadukum minkum minal ghaiti wa in jaa
ahadukum minal ghaiti, kalau salah seorang di antara kalian datang dari habis buang air besar, aw lamastumun nisa, atau kamu habis menyentuh wanita, falam tajidu ma'an, kamu tidak mendapatkan air, fatayammamu sa'idan thayyiba, maka bertayamumlah dengan debu yang suci. Langsung dibuat di tafsir itu lamastum ay jama'tum gitu. Maksudnya lamastum menyentuh wanita itu adalah bergaul atau bersetubuh dengan wanita, menjima wanita itu. Langsung ditafsirkan seperti itu aja. Ya, tafsir yang sangat ringkas. Ya, sangat ringkas. Itu tafsir Jalalain. Sangat ringkas, seperti itu bentuknya. Jadi sangat ringan. Kalau orang yang sudah belajar bahasa Arab sedikit-sedikit punya kemampuan, dia baca tafsir Jalalain sangat membantu menambah kosakata dan penafsiran secara bahasa, dan ini bagus. Ya. Kemudian atau tafsir yang agak panjang sedikit dari tafsir Jalalain adalah tafsir Muyassar, karena dia menjelaskan tarkib, menjelaskan susunan. Jadi satu kalimat ini maknanya kayak gini, kalimat ini maknanya kayak gini langsung. Ini lebih ringkas juga tafsir Al-Muyassar. Atau ada juga tafsir yang ringkas juga, tafsir Al-Baydawi, An-Nasfi dan Wat-Tashilan, dan banyak kitab-kitab tafsir lainnya. Ya, Allah Ta'ala alam. Kita gunakan waktu kurang lebih 5 menit untuk menghafalkan hadis ini, karena hadis ini mudah sekali untuk dihafal. Hadis ini dari siapa tadi? Abdullah bin Abbas. Berarti langsung tahu, ikutin saya. An Abdillah bin Abbasin radhiyallahu anhuma anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala. Ini mesti langsung hafal karena terulang-ulang lafal seperti ini. Coba 1, 2, 3. Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala. Masya Allah. Man fassaral Qur'ana. Man itu artinya barang siapa atau siapa saja. Fassara menafsirkan. Al-Qur'ana, Al-Qur'an. Man fassaral Qur'ana, siapa saja yang menafsirkan Al-Qur'an, bi ra'yihi, dengan akalnya, bi ra'yihi, man fassaral Qur'ana bi ra'yihi falyatabawwa, fa maka hendaklah, fal maka hendaklah, yatabawwa dia mengambil atau menempati, maka hendaklah dia menempati, ya. Fal yatabawwa maq'adahu, maq'ad itu tempat duduk, maq'adahu tempat duduknya, maq'adahu falyatabawwa maq'adahu minan nari, min dari an-nari neraka, minan nari, falyatabawwa maq'adahu minan nari. Man fassaral Qur'ana bi ra'yihi falyatabawwa maq'adahu minan nari. Yuk bareng-bareng, 1, 2, 3. Man fassaral Qur'ana bi ra'yihi falyatabawwa maq'adahu minan nari. Rawahu Tirmidzi. Dah, cukup sampai situ aja. Hadis riwayat Imam
Tirmizi dihasankan dan disahihkan, Nasa'i dan Abu Dawud. Kalau mau sebutkan semua, rawahu Tirmizi yuk wa Abu Dawud wan Nasa'i. Ya, itu kalau mau sebutkan semua. Yuk kita ulang dari awal, dari an. 1 2 3. An Abdillah bin Abbasin radhiyallahu anhuma anin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam qala man fassara al-Qur'ana bi ra'yihi falyatabawwa maq'adahu minan nari. Rawahu Tirmidzi wa Abu Dawud wan Nasa'i. Masya Allah. Yuk antum sekarang 1 2 3. Beni Masya Allah, hafal. Alhamdulillah. Ada yang mau membuktikan hafalannya? Hah? Siapa yang berani? Ayo. Yuk coba, yang akhwat, teriak hafalannya. 1 2. Janganlah. Itu sudah yang akhwat. 1 2 3. An. Iya, jangan sampai saya ngomong sama tirai doang. Pulang dari kajian nggak dapat ilmu. Ini kalau yang ikhwan pulang kajian dapat ilmu, bisa sampaikan ke masyarakat, sampaikan ke anak istrinya, keluarganya, dan ilmu dapat. Hadis Nabi jelas, ilmu itu adalah maqala Allah wa maqala Rasul. Hadis Nabi apa yang dibilang Allah, apa yang dibilang Rasul. Nah kalau akhwat sibuk sendiri nanti datang kajian, karena harus ditegur. Karena kita nggak tahu apa yang dilakukan di belakang. Jangan-jangan kita nanti cari ilmu, dia cari dosa, ghibah, merumpi gitu kan? Nggak tahu. Ayo coba. 1 2 3. Nah ini. Ayo 1 2 3. La enggak. Astahi Ustaz? La. Kalau ulama la yata'allamul ilma al-mustahi wal mustakbir. Tidak bisa mendapatkan ilmu, enggak bisa belajar ilmu orang yang malu dan sombong. Sombong ngerasa pintar enggak dapat ilmu. Malu enggak mau bertanya, enggak mau mengucapkan, enggak mau keluar suara, enggak mau belajar, enggak dapat ilmu. Makanya Nabi mengatakan rahimallahu imra'atan ansariyah. Semoga Allah meridhoi semoga Allah merahmati wanita-wanita Ansar. Kenapa? Karena dia enggak malu untuk bertanya. Ya. Ini harus saya jelaskan. Kalau kayak gitu terus, sudah kajian belasan tahun enggak bisa didik anaknya. Enggak ada satu dalil pun yang keluar. Orang tuanya, suaminya sibuk belajar, sibuk kerja, seorang istri yang mendidik anak di rumah enggak pernah nyebutkan hadis Nabi, enggak pernah nyebutkan ayat Al-Qur'an misalnya. Apa yang dia didik? Padahal ulama mengatakan al-ummu madrasatun in a'dattaha a'datta khaira jilin. Ibu adalah madrasah. Kalau kamu menyiapkannya maka kamu menyiapkan generasi terbaik. Dan wanita itu khuliqa minadh dhir'i, diciptakan dari tulang rusuk yang bengkok. Maka harus diluruskan pelan-pelan. Jangan dibiarkan tetap bengkok. Ya. Jangan dibiarkan tetap bengkok, terus dia nanti. Dan wanita memang sudah kurang agamanya, maka harus diisi biar ditambah, jangan dibiarkan kurang. Imro'ah naqisatud dini wal aqli, wanita itu kurang agama dan akalnya. Ditanya para sahabat, gimana kurang agamanya? Alaysa in hadat la tasumu wa la tusalli? Bukankah wanita ketika haid enggak puasa enggak salat? Itulah kekurangan agamanya. Lah sudah agamanya kurang, belajar juga mau kurang, ya apa yang mau diambil?
Tetap para suami didik istri-istrinya, ya. Kalau dia punya kemampuan coba. Memang harus tegas sedikit, tapi memang penting. Karena ketika kita terlena dengan kesantaian maka akan santai. Man lam yadhuq ta'ma murri talab sa'atan, siapa yang enggak merasakan pahitnya menuntut ilmu sesaat pun dia dijauhkan dari ilmu. Maka dia harus merasakan pahit ketika menuntut ilmu. Ya, memang perih sedikit. Ya, apalagi dia memiliki seorang istri yang istrinya sudah bisa bahasa Arab sedikit-sedikit, bisa baca kitab, ya tegaslah sedikit. Saya tegaskan. Ketika dia berbicara dengan bahasa Indonesia selain bahasa Arab, sosok enggak tahu. Madza ma fahimtu kalamik. Aku enggak paham ngomong apa kamu. Akhirnya pertama ya gerem. Marah dia kan, dia ngomong kita enggak paham. Tapi lama-lama bahasa Arab, akhirnya bahasa Arab terus. Yang semula bahasanya pasif jadi aktif. Yang semula baca kitab agak mulai kaku-kaku lagi jadi lancar. Yang semula nyebutin hadis Nabi malas-malas jadi keluar. Ini diantara pentingnya pendidikan. Ya, buktikan pendidikan kita di rumah tangga kita dulu. Wahai para ummahat atau para akhwat, jangan malu menuntut ilmu. Kalau kalian malu, terhalangi dari ilmu. Ya, mengajarkan dan belajar. Para sahabat Nabi belajar dari istri-istri Nabi di balik tirai. Begitu juga para istri-istri Ansar, istri-istri para sahabat belajar dari Nabi SAW. Tidak ada malu. Ya, kalau kalian malu terharamkan dari ilmu. Datanglah terus, tapi nggak pernah ikut mengucapkan, nggak pernah ikut menghafal, belasan tahun ngaji, ditanya dalilnya nggak tahu. Pokoknya ada, gitu jawabannya. Ya, bukan ilmu berarti dhon. Ilmu bisa diucapkan qala Allah, qala Rasul, itu berilmu. Paham? Rubbama naktafi bihadzal qadar. Cukup, ada pertanyaan? Ditunggu selama 10 detik. Alhamdulillah, naktafi bihadzal qadar, naktafi bidu'a kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.